Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Di sini saya akan memberitahu tentang proses untuk memandikan burung supaya mempunyai durasi yang panjang dan tidak cepat lelah. Nah, seperti ini adalah cara memandikannya, dan usahakan sebelum memandikannya ini harus dibasahi dulu. Jika sudah terbiasa tanpa dibasahi pun juga tidak apa-apa, karena untuk mengurangi risiko terjadinya burung lepas atau burung terbang. Nah, setelah kita basahi, lalu kita masukkan ke dalam bak yang sudah berisi air. Tujuannya ini adalah untuk melatih detak jantung pada burung itu sendiri. Lakukan renang ini selama kurang lebih 10-15 menit saja. Dan usahakan untuk bagian kepala itu jangan sampai terkena air atau dia mengecelup ke dalam air. Nah, ini biasanya untuk bagi yang belum pernah melakukan pemandian seperti ini, biasanya ini untuk burung dia tenggelam, dan untuk bagian hidung atau bagian kepala itu termasukkan air. Nah, ini sangat disarankan harus hati-hati, karena untuk di bagian hidung itu adalah bagian yang sangat sensitif, karena pernapasannya dia terganggu. Ketika dia terganggu, nah dia akan mogok bunyi ya. Jadi tidak disarankan untuk bagian kepala ini menyentuh atau tenggelam ke dalam air. Dan selanjutnya, setelah kita memandikan burung ini, pastikan burung ini dalam kondisi fit atau dalam kondisi berahi yang tinggi ya. Jadi diusahakan ini adalah untuk berahi yang sangat tinggi atau berahi tinggi. Nah, jika ini terjadi berahi rendah atau dia tidak atau kurang berahi, itu tidak disarankan untuk memandikan secara di renang. Dan langkah selanjutnya, setelah kita memandikan, pastikan burung ini dijejer atau dikoloni secara berjejer. Dan ini hanya dikhususkan untuk burung lobet yang berjenis kelamin perempuan atau betina, dan tidak disarankan untuk jenis burung yang laki-laki atau yang jantan. Nah, ketika menjejeran ini kita sarankan harus betina semua, jadi jangan sampai ada jantan di bagian atau di sebelah betina.
Dan fungsi dari pemandian ini selain untuk memperpanjang durasi atau untuk mempanjang nafas, ketika habis dimandikan kita jejer, dan fungsi dari penjejeran itu supaya dia tidak kepo atau dia tidak takut lagi ketika dia berada di atas gantungan. Jadi fungsinya dia biar tidak melari ke sana ke sini ketika dia digantung, dan dia supaya lebih cuek ketika dia sendirian. Jadi fungsi dari penjejeran ini untuk lebih mempercuek si burung. Setelah kita lakukan pemandian dan kita jejer, usahakan untuk penjejeran ini hanya cukup 1 malam ya. Dan untuk pemandian ini diwajibkan untuk malam hari. Bebas waktunya, bisa dari jam 7 sampai jam 12, bahkan sampai jam 12 ke bawah. Itu tidak apa-apa. Jadi yang sering saya lakukan itu di jam 7 atau di jam 8. Jam segitu adalah jam yang efektif menurut saya, karena ketika dia siang hari dia lelah, dia berbunyi terus, dan dia butuh stamina atau butuh merilekskan tubuhnya. Dengan cara ini dia lebih rileks dan dia lebih santai ketika malam hari dia sambil tidur dan melihat di sebelah-sebelahnya itu ada banyak burung. Nah, ini adalah fungsi dari pemandian ini, supaya dia lebih rileks dan dia lebih cuek ketika dia bertemu dengan burung-burung lain. Dan di sini untuk stamina itu juga berpengaruh, karena setelah kita mandikan seperti ini, di besok harinya atau di pagi harinya dia stamina akan pulih kembali atau dia akan fit lagi. Nah, untuk cara ini bisa dilakukan dalam 1 minggu kurang lebih 3 atau 4 kali. Itu untuk burung yang pemula atau burung yang baru faktor-faktornya. Jadi ini tidak disarankan untuk burung yang sudah faktor jadi atau udah ngekek terus ya. Dan ini hanya disarankan untuk burung yang malas bunyi atau yang jarang berbunyi dan berbunyi jarang-jarang. Ini disarankan untuk melakukan seperti ini. Tapi untuk setelah melakukan ini dalam 1 minggu itu 4 kali atau 5 kali dalam 1 minggu, jika ada perubahan dalam burung atau dalam berkicaunya burung, biasanya dalam 1 minggu itu udah banyak perubahan. Dia rajin ngekek dan dia udah rajin ngekek sendiri dan sangat cuek. Setelah dia 1 minggu, usahakan minggu kedepannya jangan dilakukan dalam 1 minggu full ya. Jadi kita lakukan 1 minggu kurang lebih 4 kali atau 2 kali saja. Dan setelah minggu kedepannya itu dia sudah aktif gacor ngekek terus tanpa kuek-kuek ya, dan sudah mulai tenang dalam dia berkicau, lebih cuek, dan tidak disarankan untuk memandikan seperti ini lagi. Cukup kita kasih di tempat air minum yang agak besar, atau bisa kita berikan sebuah cepuk yang agak besar untuk mandi sendiri. Jadi ketika dia sudah gacor atau dia udah ngekek panjang durasinya, kita hentikan untuk pemandian ini. Dan untuk pemandian ini bisa dilakukan cukup 1 kali dalam sehari ya. Maksudnya dalam waktu 1 hari itu cukup sekali saja di malam hari, dan esoknya dia tidak dimandikan lagi atau dia tidak disemprot atau dimandikan lagi. Jika dia mau mandi, biar mandi sendiri di dalam cepuk. Nah, ini adalah sebagian kecil pengalaman saya yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman atau sahabat-sahabat
yang baru mengetahui cara ini, tolong diterapkan. Pastinya rekan-rekan penasaran dengan hasil-hasil yang saya terapkan ini. Insya Allah untuk cara ini sangat efektif. Cukup 2 minggu burung teman-teman bisa lebih ngekek dan berdurasi panjang. Oke, sekian dulu untuk informasi yang bisa saya berikan. Next di part selanjutnya, di 44 nanti saya akan berikan cara untuk mencari untulan atau mencari pasangan buat lovebird betina yang sudah gacor atau yang sudah ngekek panjang. Dan ini untuk di lovebird yang saya mandikan ini semuanya baru awal ya, jadi saya baru dapat bahan dan ini baru pelatihan yang ini, dan yang ini saya sudah lakukan dalam 1 minggu terakhir ini dan sangat banyak perubahan. Dari yang malas bunyi jadi sering bunyi, dan yang maunya kuek-kuek menjadi sangat agresif ngekeknya. Nah, untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe and share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.